Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Materi ini merupakan salah satu fondasi penting dalam memahami bagaimana sistem ekonomi Islam bekerja dan membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Ekonomi syariah bukan sekedar sistem ekonomi biasa. Ia merupakan sebuah sistem yang dibangun di atas fondasi nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap aktivitas ekonomi, baik itu konsumsi maupun produksi, selalu dikaitkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, seorang muslim dapat melakukan kegiatan ekonomi tidak semata-mata mengejar kepuasan duniawi, tetapi juga selalu mempertimbangkan kemaslahatan umat dan ridho Allah. Nah, dalam video ini kita akan menelusuri 4 topik utama secara beruntun. Yang pertama, kita akan membahas tentang perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Kedua, kita akan mengkaji produksi dalam ekonomi syariah. Ketiga, kita akan memahami mendalami tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Dan keempat, kita akan mempelajari prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Semua pembahasan ini dirancang agar mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Pengertiannya itu konsumsi secara bahasa berasal dari kata menggunakan atau memakai suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam konteks ekonomi konvensional, konsumsi dimaknai sebagai tindakan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kepuasan pribadi semaksimal mungkin. Namun, dalam ekonomi syariah, pengertian konsumsi jauh lebih luas dan mendalam. Dalam Islam, konsumsi didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dengan cara yang halal, dalam jumlah yang tidak berlebihan, dan dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Konsumsi bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga mencakup dimensi rohani dan sosial. Seorang muslim yang mengkonsumsi sesuatu dengan niat yang baik, dari sumber yang halal, dan dengan cara yang tidak berlebihan, maka tindakan konsumsinya dihitung sebagai ibadah kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa manusia diperintahkan untuk memakan yang halal dan baik dari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Ayat ini menjadi landasan utama bahwa konsumsi dalam Islam harus memperhatikan aspek kehalalan dan kebaikan suatu barang, bukan semata-mata kenikmatan atau kepuasan semata. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi syariah. Terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam perilaku konsumsi seorang muslim. Prinsip-prinsip ini bukan hanya sekedar aturan formal, tetapi merupakan panduan hidup yang mencerminkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Prinsip pertama adalah halalan thayyiban. Setiap muslim diwajibkan untuk hanya mengkonsumsi barang dan jasa yang halal sekaligus baik. Halal berarti diinginkan oleh syariat Islam, sedangkan thayyib berarti baik, bersih, tidak berbahaya bagi kesehatan, dan memberikan manfaat nyata. Makanan yang halal tetapi tidak baik untuk kesehatan tetap perlu dihindari, karena prinsip ini menggabungkan dua syarat sekaligus. Prinsip kedua adalah kesederhanaan atau wasatiyah. Islam melarang sikap berlebih-lebihan dalam berkonsumsi yang disebut dengan israf, dan juga melarang kikir yang ekstrem. Seorang muslim dianjurkan untuk hidup sederhana, mengkonsumsi sesuai kebutuhan, dan tidak memboroskan harta. Allah dalam Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Kesederhanaan dalam konsumsi bukan berarti hidup dalam kekurangan, melainkan hidup dalam keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan. Prinsip ketiga adalah prioritas kebutuhan. Dalam ekonomi syariah, kebutuhan manusia dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu daruriyat atau kebutuhan primer yang bersifat mendasar seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Hajiyat atau kebutuhan sekunder yang bersifat pelengkap, serta tahsiniyat atau kebutuhan tersier yang bersifat penyempurna. Seorang muslim dianjurkan untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan daruriyat
sebelum meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Prinsip ini mengajarkan skala prioritas yang rasional dan berorientasi pada kemasyarakatan. Prinsip keempat adalah kepedulian sosial. Perilaku konsumsi seorang muslim tidak boleh egois dan hanya berorientasi pada kepuasan diri sendiri. Islam mengajarkan bahwa dalam harta seseorang terdapat hak milik orang lain, terutama kaum fakir dan miskin. Oleh karena itu, konsumsi dalam Islam selalu diiringi dengan kewajiban. Islam mengajarkan agar seorang muslim turut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dengan mengkonsumsi produk lokal, seseorang muslim turut mendorong pertumbuhan ekonomi umat Islam di sekitarnya. Yang keempat, ia akan selalu menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk keperluan sosial. Ini merupakan implementasi dari prinsip kepedulian sosial dalam Islam. Dengan demikian, konsumsi seorang muslim secara tidak langsung turut berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat. Ada etika konsumsi dalam Islam. Nah, selain prinsip-prinsip dasar konsumsi, Islam juga mengajarkan etika dalam berkonsumsi. Etika konsumsi merupakan tata cara dan sikap yang harus dimiliki seorang muslim ketika menggunakan harta dan menikmati nikmat Allah. Etika ini bertujuan agar konsumsi tidak hanya memberikan manfaat jasmani, tetapi juga mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Etika pertama adalah mengkonsumsi dengan niat baik, niat ibadah. Dalam Islam, segala aktivitas yang dilakukan dengan niat yang benar dan bernilai ibadah, termasuk makan, minum, dan menggunakan harta, seorang muslim dianjurkan untuk berniat menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh agar mampu beribadah kepada Allah dengan lebih baik. Etika kedua adalah membaca doa sebelum dan sesudah makan atau menggunakan nikmat Allah. Hal ini menunjukkan rasa syukur seorang hamba kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Sikap syukur akan membuat seorang lebih menghargai nikmat dan tidak mudah mengeluh. Etika ketiga adalah tidak berlebih-lebihan dalam menikmati makanan dan kemewahan. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam Islam. Gaya hidup yang terlalu mewah dapat menimbulkan kesombongan, kecemburuan sosial, dan pemborosan yang tidak bermanfaat. Etika keempat adalah menghindari sikap tabzir atau menyia-nyiakan harta. Islam melarang membuang makanan, membeli barang yang tidak diperlukan, atau menggunakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat. Harta dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Adapun dampak positif konsumsi Islam terhadap kehidupan sosial yaitu seperti penerapan konsumsi Islami memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Konsumsi yang sesuai syariah akan menciptakan keseimbangan ekonomi dan hubungan sosial yang harmonis. Yang pertama, konsumsi Islam dapat mengurangi kesenjangan sosial. Ketika seseorang tidak hidup berlebihan dan mau berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah, maka distribusi kekayaan menjadi lebih merata. Kaum miskin akan terbantu dan kesejahteraan meningkat. Kedua, konsumsi Islami menciptakan ketenangan jiwa. Orang yang hidup sederhana dan bersyukur atau lebih merasa cukup dibanding mereka yang selalu mengejar gaya hidup mewah. Islam mengajarkan konsep qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Ketiga, konsumsi Islami mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Konsumen muslim akan memilih produk halal berkualitas dan bermanfaat. Hal ini mendorong produsen untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang keempat, konsumsi Islami membantu menjaga kelestarian lingkungan. Sikap tidak boros dan tidak berlebihan akan mengurangi eksploitasi sumber daya dalam secara berlebihan sehingga lingkungan tetap terjaga. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan tentang produksi dalam ekonomi syariah, yang dimana konsep dasar dalam ekonomi dalam Islam. Konsep dasar produksi dalam Islam. Produksi dalam ekonomi konvensional secara sederhana diartikan sebagai proses mengubah input menjadi output atau mengolah faktor produksi menjadi barang dan jasa yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam ekonomi syariah, definisi ini diperluas dengan dimensi nilai dan moral yang bersumber dari ajaran Islam. Produksi dalam Islam adalah setiap upaya manusia untuk menciptakan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa dengan cara yang halal dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kesejahteraan umat, dan pada akhirnya sebagai bentuk penghambaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Produksi bukan hanya aktivitas ekonomi semata, melainkan merupakan bentuk ibadah ketika dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Islam sangat mendorong umatnya untuk berproduksi. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi. Hal ini bermakna bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia dengan cara produktif, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kegiatan produksi merupakan salah satu manusia mengemban amanah tersebut. Lebih jauh lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kerja produktif dan menganggapnya sebagai sesuatu yang mulia. Produksi yang halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat adalah salah satu bentuk amal yang paling utama dalam Islam. Faktor-faktor produksi dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, faktor produksi meliputi tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen atau wirausaha. Namun berbeda dengan ekonomi konvensional dalam memberikan pandangan yang khas terhadap masing-masing faktor produksi ini. Yang pertama, tanah dan sumber daya alam dalam Islam merupakan anugerah Allah kepada seluruh umat manusia. Artinya tidak ada individu atau kelompok yang bisa mengklaim kepemilikan mutlak atas sumber daya alam. Manusia hanya memiliki hak guna atau hak pengelolaan, sedangkan kepemilikan hakiki ada pada Allah. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, tidak merusak lingkungan dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Kedua, tenaga kerja dalam Islam dipandang sebagai amanah yang mulia. Islam mewajibkan setiap pemberi pekerja untuk memberikan upah yang adil kepada pekerjanya. Bahkan Nabi Muhammad menegaskan agar upah pekerja diberikan sebelum keringatnya mengering. Artinya, eksploitasi tenaga kerja sangat dilarang dalam Islam. Setiap pekerjaan berhak mendapatkan kompensasi yang setimpal dengan jerih payahnya. Ketiga, modal dalam Islam harus diperoleh dari sumber yang halal dan digunakan untuk tujuan yang halal pula. Islam melarang riba, yaitu bunga atau tambahan yang dipersyaratkan dalam pinjaman. Sebagai gantinya, Islam menawarkan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keempat, manajemen atau wirausaha dalam Islam harus dilandasi oleh sifat-sifat terpuji seperti kejujuran, amanah, dan bertanggung jawab. Seorang pelaku usaha dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau pelanggan, tetapi juga kepada Allah dan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, seseorang wirausahawan muslim sejati selalu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan produksinya. Selanjutnya, batasan-batasan produksi dalam Islam. Islam memberikan batasan-batasan yang jelas dalam kegiatan produksi. Batasan-batasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan produksi tidak menimbulkan mudarat bagi individu, masyarakat, maupun lingkungan alam. Batasan pertama adalah larangan memproduksi barang dan jasa yang haram. Islam melarang produksi minuman beralkohol, narkoba, daging babi, senjata yang digunakan untuk kejoliman, dan segala produk yang membahayakan manusia. Larangan ini bersifat mutlak dan tidak ada pengecualian atas dasar keuntungan ekonomi. Sebesar apapun keuntungan yang bisa diraih dari produksi barang haram, Islam tetap melarangnya. Batasan kedua adalah larangan merusak lingkungan. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang bertugas untuk merawat dan melestarikan alam, bukan merusaknya. Oleh karena itu, kegiatan produksi yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, atau penipisan sumber daya alam secara berlebihan tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Setiap pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai khalifah. Batasan ketiga adalah larangan monopoli dan penimbunan. Islam melarang praktik ihtikar, yaitu menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga dan merugikan konsumen. Monopoli yang menyebabkan distorsi pasar dan merugikan masyarakat umum juga dilarang. Kegiatan produksi harus dilakukan dalam semangat persaingan yang sehat dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas
materi mengenai prinsip-prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Materi ini merupakan salah satu fondasi penting dalam memahami bagaimana sistem ekonomi Islam bekerja dan membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Ekonomi syariah bukan sekedar sistem ekonomi biasa. Ia merupakan sebuah sistem yang dibangun di atas fondasi nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap aktivitas ekonomi, baik itu konsumsi maupun produksi, selalu dikaitkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, seorang muslim dapat melakukan kegiatan ekonomi tidak semata-mata mengejar kepuasan duniawi, tetapi juga selalu mempertimbangkan kemaslahatan umat dan ridho Allah. Nah, dalam video ini kita akan menelusuri 4 topik utama secara beruntun. Yang pertama, kita akan membahas tentang perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Kedua, kita akan mengkaji produksi dalam ekonomi syariah. Ketiga, kita akan memahami mendalami tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Dan keempat, kita akan mempelajari prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Semua pembahasan ini dirancang agar mudah dipahami dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Pengertiannya itu, konsumsi secara bahasa berasal dari kata menggunakan atau memakai suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam konteks ekonomi konvensional, konsumsi dimaknai sebagai tindakan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kepuasan pribadi semaksimal mungkin. Namun, dalam ekonomi syariah, pengertian konsumsi jauh lebih luas dan mendalam. Dalam Islam, konsumsi didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa yang diperoleh dengan cara yang halal, dalam jumlah yang tidak berlebihan, dan dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Konsumsi bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga mencakup dimensi rohani dan sosial. Seorang muslim yang mengkonsumsi sesuatu dengan niat yang baik, dari sumber yang halal, dan dengan cara yang tidak berlebihan, maka tindakan konsumsinya dihitung sebagai ibadah kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa manusia diperintahkan untuk memakan yang halal dan baik dari apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Ayat ini menjadi landasan utama bahwa konsumsi dalam Islam harus memperhatikan aspek kehalalan dan kebaikan suatu barang, bukan semata-mata kenikmatan atau kepuasan semata. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi syariah. Terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam perilaku konsumsi seorang muslim. Prinsip-prinsip ini bukan hanya sekedar aturan formal, tetapi merupakan panduan hidup yang mencerminkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Prinsip pertama adalah halalan thayyiban. Setiap muslim diwajibkan untuk hanya mengkonsumsi barang dan jasa yang halal sekaligus baik. Halal berarti diinginkan oleh syariat Islam, sedangkan thayyib berarti baik, bersih, tidak berbahaya bagi kesehatan, dan memberikan manfaat nyata. Makanan yang halal tetapi tidak baik untuk kesehatan tetap perlu dihindari, karena prinsip ini menggabungkan dua syarat sekaligus. Prinsip kedua adalah kesederhanaan atau wasatiyah. Islam melarang sikap berlebih-lebihan dalam berkonsumsi yang disebut dengan israf, dan juga melarang kikir yang ekstrem. Seorang muslim dianjurkan untuk hidup sederhana, mengonsumsi sesuai kebutuhan, dan tidak memboroskan harta. Allah dalam Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa orang-orang yang boros adalah saudara-saudara setan. Kesederhanaan dalam konsumsi bukan berarti hidup dalam kekurangan, melainkan hidup dalam keseimbangan antara kebutuhan dan kemampuan. Prinsip ketiga adalah prioritas kebutuhan. Dalam ekonomi syariah, kebutuhan manusia dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu daruriyat atau kebutuhan primer yang bersifat mendasar seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Hajiyat atau kebutuhan sekunder yang bersifat pelengkap, serta tahsiniyat atau kebutuhan tersier yang bersifat penyempurna. Seorang muslim dianjurkan untuk mendahulukan pemenuhan kebutuhan daruriyat sebelum meningkat ke kebutuhan yang lebih tinggi. Prinsip ini mengajarkan skala prioritas yang rasional dan berorientasi pada kemaslahatan.
Prinsip keempat adalah kepedulian sosial. Perilaku konsumsi seorang muslim tidak boleh egois dan hanya berorientasi pada kepuasan diri sendiri. Islam mengajarkan bahwa dalam harta seseorang terdapat hak milik orang lain, terutama kaum fakir dan miskin. Oleh karena itu, konsumsi dalam Islam selalu diiringi dengan kewajiban. Islam mengajarkan agar seorang muslim turut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dengan mengkonsumsi produk lokal, seseorang muslim turut mendorong pertumbuhan ekonomi umat Islam di sekitarnya. Yang keempat, ia akan selalu menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk keperluan sosial. Ini merupakan implementasi dari prinsip kepedulian sosial dalam Islam. Dengan demikian, konsumsi seorang muslim secara tidak langsung turut berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat. Ada etika konsumsi dalam Islam. Nah, selain prinsip-prinsip dasar konsumsi, Islam juga mengajarkan etika dalam berkonsumsi. Etika konsumsi merupakan tata cara dan sikap yang harus dimiliki seorang muslim ketika menggunakan harta dan menikmati nikmat Allah. Etika ini bertujuan agar konsumsi tidak hanya memberikan manfaat jasmani, tetapi juga mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Etika pertama adalah mengkonsumsi dengan niat baik, niat ibadah. Dalam Islam, segala aktivitas yang dilakukan dengan niat yang benar dan bernilai ibadah, termasuk makan, minum, dan menggunakan harta, seorang muslim dianjurkan untuk berniat menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh agar mampu beribadah kepada Allah dengan lebih baik. Etika kedua adalah membaca doa sebelum dan sesudah makan atau menggunakan nikmat Allah. Hal ini menunjukkan rasa syukur seorang hamba kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Sikap syukur akan membuat seorang lebih menghargai nikmat dan tidak mudah mengeluh. Etika ketiga adalah tidak berlebih-lebihan dalam menikmati makanan dan kemewahan. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam Islam. Gaya hidup yang terlalu mewah dapat menimbulkan kesombongan, kecemburuan sosial, dan pemborosan yang tidak bermanfaat. Etika keempat adalah menghindari sikap tabzir atau menyia-nyiakan harta. Islam melarang membuang makanan, membeli barang yang tidak diperlukan, atau menggunakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat. Harta dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Adapun dampak positif konsumsi Islam terhadap kehidupan sosial yaitu seperti penerapan konsumsi Islami memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Konsumsi yang sesuai syariah akan menciptakan keseimbangan ekonomi dan hubungan sosial yang harmonis. Yang pertama, konsumsi Islam dapat mengurangi kesenjangan sosial. Ketika seseorang tidak hidup berlebihan dan mau berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah, maka distribusi kekayaan menjadi lebih merata. Kaum miskin akan terbantu dan kesejahteraan meningkat. Kedua, konsumsi Islami menciptakan ketenangan jiwa. Orang yang hidup sederhana dan bersyukur atau lebih merasa cukup dibanding mereka yang selalu mengejar gaya hidup mewah. Islam mengajarkan konsep qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Ketiga, konsumsi Islami mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Konsumen muslim akan memilih produk halal berkualitas dan bermanfaat. Hal ini mendorong produsen untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang keempat, konsumsi Islami membantu menjaga kelestarian lingkungan. Sikap tidak boros dan tidak berlebihan akan mengurangi eksploitasi sumber daya dalam secara berlebihan sehingga lingkungan tetap terjaga. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan tentang produksi dalam ekonomi syariah, yang dimana konsep dasar dalam ekonomi dalam Islam. Konsep dasar produksi dalam Islam. Produksi dalam ekonomi konvensional secara sederhana diartikan sebagai proses mengubah input menjadi output atau mengolah faktor produksi menjadi barang dan jasa yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam ekonomi syariah, definisi ini diperluas dengan dimensi nilai dan moral yang bersumber dari ajaran Islam. Produksi dalam Islam adalah setiap upaya manusia untuk menciptakan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa dengan cara yang halal dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kesejahteraan umat, dan pada akhirnya sebagai bentuk penghambaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produksi bukan hanya aktivitas ekonomi semata, melainkan merupakan bentuk ibadah ketika dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.
Islam sangat mendorong umatnya untuk berproduksi. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi. Hal ini bermakna bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia dengan cara produktif, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kegiatan produksi merupakan salah satu manusia mengemban amanah tersebut. Lebih jauh lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kerja produktif dan menganggapnya sebagai sesuatu yang mulia. Produksi yang halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat adalah salah satu bentuk amal yang paling utama dalam Islam. Faktor-faktor produksi dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, faktor produksi meliputi tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen atau wirausaha. Namun berbeda dengan ekonomi konvensional dalam memberikan pandangan yang khas terhadap masing-masing faktor produksi ini. Yang pertama, tanah dan sumber daya alam dalam Islam merupakan anugerah Allah kepada seluruh umat manusia. Artinya tidak ada individu atau kelompok yang bisa mengklaim kepemilikan mutlak atas sumber daya alam. Manusia hanya memiliki hak guna atau hak pengelolaan, sedangkan kepemilikan hakiki ada pada Allah. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, tidak merusak lingkungan dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Kedua, tenaga kerja dalam Islam dipandang sebagai amanah yang mulia. Islam mewajibkan setiap pemberi pekerja untuk memberikan upah yang adil kepada pekerjanya. Bahkan Nabi Muhammad menegaskan agar upah pekerja diberikan sebelum keringatnya mengering. Artinya, eksploitasi tenaga kerja sangat dilarang dalam Islam. Setiap pekerjaan berhak mendapatkan kompensasi yang setimpal dengan jerih payahnya. Ketiga, modal dalam Islam harus diperoleh dari sumber yang halal dan digunakan untuk tujuan yang halal pula. Islam melarang riba, yaitu bunga atau tambahan yang dipersyaratkan dalam pinjaman. Sebagai gantinya, Islam menawarkan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keempat, manajemen atau wirausaha dalam Islam harus dilandasi oleh sifat-sifat terpuji seperti kejujuran, amanah, dan bertanggung jawab. Seorang pelaku usaha dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau pelanggan, tetapi juga kepada Allah dan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, seseorang wirausahawan muslim sejati selalu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan produksinya. Selanjutnya, batasan-batasan produksi dalam Islam. Islam memberikan batasan-batasan yang jelas dalam kegiatan produksi. Batasan-batasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan produksi tidak menimbulkan mudarat bagi individu, masyarakat, maupun lingkungan alam. Batasan pertama adalah larangan memproduksi barang dan jasa yang haram. Islam melarang produksi minuman beralkohol, narkoba, daging babi, senjata yang digunakan untuk kejoliman, dan segala produk yang membahayakan manusia. Larangan ini bersifat mutlak dan tidak ada pengecualian atas dasar keuntungan ekonomi. Sebesar apapun keuntungan yang bisa diraih dari produksi barang haram, Islam tetap melarangnya. Batasan kedua adalah larangan merusak lingkungan. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang bertugas untuk merawat dan melestarikan alam, bukan merusaknya. Oleh karena itu, kegiatan produksi yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, atau penipisan sumber daya alam secara berlebihan tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Setiap pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai khalifah. Batasan ketiga adalah larangan monopoli dan penimbunan. Islam melarang praktik ihtikar, yaitu menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga dan merugikan konsumen. Monopoli yang menyebabkan distorsi pasar dan merugikan masyarakat umum juga dilarang. Kegiatan produksi harus dilakukan dalam semangat persaingan yang sehat dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Islam mengajarkan agar seorang muslim turut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dengan mengkonsumsi produk lokal, seseorang muslim turut mendorong pertumbuhan ekonomi umat Islam di sekitarnya. Yang keempat, ia akan selalu menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk keperluan sosial. Ini merupakan implementasi dari prinsip kepedulian sosial dalam Islam. Dengan demikian,
Konsumsi seorang muslim secara tidak langsung turut berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat. D. Ada etika konsumsi dalam Islam. Nah, selain prinsip-prinsip dasar konsumsi, Islam juga mengajarkan etika dalam berkonsumsi. Etika konsumsi merupakan tata cara dan sikap yang harus dimiliki seorang muslim ketika menggunakan harta dan menikmati nikmat Allah. Etika ini bertujuan agar konsumsi tidak hanya memberikan manfaat jasmani, tetapi juga mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Etika pertama adalah mengkonsumsi dengan niat baik, niat ibadah. Dalam Islam, segala aktivitas yang dilakukan dengan niat yang benar dan bernilai ibadah, termasuk makan, minum, dan menggunakan harta, seorang muslim dianjurkan untuk berniat menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh agar mampu beribadah kepada Allah dengan lebih baik. Etika kedua adalah membaca doa sebelum dan sesudah makan atau menggunakan nikmat Allah. Hal ini menunjukkan rasa syukur seorang hamba kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Sikap syukur akan membuat seorang lebih menghargai nikmat dan tidak mudah mengeluh. Etika ketiga adalah tidak berlebih-lebihan dalam menikmati makanan dan kemewahan. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam Islam. Gaya hidup yang terlalu mewah dapat menimbulkan kesombongan, kecemburuan sosial, dan pemborosan yang tidak bermanfaat. Etika keempat adalah menghindari sikap tabzir atau menyia-nyiakan harta. Islam melarang membuang makanan, membeli barang yang tidak diperlukan, atau menggunakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat. Harta dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Adapun dampak positif konsumsi Islam terhadap kehidupan sosial yaitu seperti penerapan konsumsi Islami memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Konsumsi yang sesuai syariah akan menciptakan keseimbangan ekonomi dan hubungan sosial yang harmonis. Yang pertama, konsumsi Islam dapat mengurangi kesenjangan sosial. Ketika seseorang tidak hidup berlebihan dan mau berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah, maka distribusi kekayaan menjadi lebih merata. Kaum miskin akan terbantu dan kesejahteraan meningkat. Kedua, konsumsi Islami menciptakan ketenangan jiwa. Orang yang hidup sederhana dan bersyukur atau lebih merasa cukup dibanding mereka yang selalu mengejar gaya hidup mewah. Islam mengajarkan konsep qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Ketiga, konsumsi Islami mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Konsumen muslim akan memilih produk halal berkualitas dan bermanfaat. Hal ini mendorong produsen untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang keempat, konsumsi Islami membantu menjaga kelestarian lingkungan. Sikap tidak boros dan tidak berlebihan akan mengurangi eksploitasi sumber daya dalam secara berlebihan sehingga lingkungan tetap terjaga. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan tentang produksi dalam ekonomi syariah, yang dimana konsep dasar dalam ekonomi dalam Islam. Konsep dasar produksi dalam Islam. Produksi dalam ekonomi konvensional secara sederhana diartikan sebagai proses mengubah input menjadi output atau mengolah faktor produksi menjadi barang dan jasa yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam ekonomi syariah, definisi ini diperluas dengan dimensi nilai dan moral yang bersumber dari ajaran Islam. Produksi dalam Islam adalah setiap upaya manusia untuk menciptakan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa dengan cara yang halal dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kesejahteraan umat, dan pada akhirnya sebagai bentuk penghambaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produksi bukan hanya aktivitas ekonomi semata, melainkan merupakan bentuk ibadah ketika dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Islam sangat mendorong umatnya untuk berproduksi. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi. Hal ini bermakna bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia dengan cara produktif, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kegiatan produksi merupakan salah satu manusia mengemban amanah tersebut. Lebih jauh lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kerja produktif dan menganggapnya sebagai sesuatu yang mulia. Produksi yang halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat adalah salah satu bentuk amal yang paling utama dalam Islam.
Faktor-faktor produksi dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, faktor produksi meliputi tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen atau wirausaha. Namun berbeda dengan ekonomi konvensional dalam memberikan pandangan yang khas terhadap masing-masing faktor produksi ini. Yang pertama, tanah dan sumber daya alam dalam Islam merupakan anugerah Allah kepada seluruh umat manusia. Artinya tidak ada individu atau kelompok yang bisa mengklaim kepemilikan mutlak atas sumber daya alam. Manusia hanya memiliki hak guna atau hak pengelolaan, sedangkan kepemilikan hakiki ada pada Allah. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, tidak merusak lingkungan dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Kedua, tenaga kerja. Dalam Islam dipandang sebagai amanah yang mulia. Islam mewajibkan setiap pemberi pekerja untuk memberikan upah yang adil kepada pekerjanya. Bahkan Nabi Muhammad menegaskan agar upah pekerja diberikan sebelum keringatnya mengering. Artinya, eksploitasi tenaga kerja sangat dilarang dalam Islam. Setiap pekerjaan berhak mendapatkan kompensasi yang setimpal dengan jerih payahnya. Ketiga, modal dalam Islam harus diperoleh dari sumber yang halal dan digunakan untuk tujuan yang halal pula. Islam melarang riba, yaitu bunga atau tambahan yang dipersyaratkan dalam pinjaman. Sebagai gantinya, Islam menawarkan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keempat, manajemen atau wirausaha dalam Islam harus dilandasi oleh sifat-sifat terpuji seperti kejujuran, amanah, dan bertanggung jawab. Seorang pelaku usaha dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau pelanggan, tetapi juga kepada Allah dan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, seseorang wirausahawan muslim sejati selalu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan produksinya. Selanjutnya, batasan-batasan produksi dalam Islam. Islam memberikan batasan-batasan yang jelas dalam kegiatan produksi. Batasan-batasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan produksi tidak menimbulkan mudarat bagi individu, masyarakat, maupun lingkungan alam. Batasan pertama adalah larangan memproduksi barang dan jasa yang haram. Islam melarang produksi minuman beralkohol, narkoba, daging babi, senjata yang digunakan untuk kejoliman, dan segala produk yang membahayakan manusia. Larangan ini bersifat mutlak dan tidak ada pengecualian atas dasar keuntungan ekonomi. Sebesar apapun keuntungan yang bisa diraih dari produksi barang haram, Islam tetap melarangnya. Batasan kedua adalah larangan merusak lingkungan. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang bertugas untuk merawat dan melestarikan alam, bukan merusaknya. Oleh karena itu, kegiatan produksi yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, atau penipisan sumber daya alam secara berlebihan tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Setiap pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai khalifah. Batasan ketiga adalah larangan monopoli dan penimbunan. Islam melarang praktik ihtikar, yaitu menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga dan merugikan konsumen. Monopoli yang menyebabkan distorsi pasar dan merugikan masyarakat umum juga dilarang. Kegiatan produksi harus dilakukan dalam semangat persaingan yang sehat dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Islam mengajarkan agar seorang muslim turut berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dengan mengkonsumsi produk lokal, seseorang muslim turut mendorong pertumbuhan ekonomi umat Islam di sekitarnya. Yang keempat, ia akan selalu menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk keperluan sosial. Ini merupakan implementasi dari prinsip kepedulian sosial dalam Islam. Dengan demikian, konsumsi seorang muslim secara tidak langsung turut berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat. Ada etika konsumsi dalam Islam. Nah, selain prinsip-prinsip dasar konsumsi, Islam juga mengajarkan etika dalam berkonsumsi. Etika konsumsi merupakan tata cara dan sikap yang harus dimiliki seorang muslim ketika menggunakan harta dan menikmati nikmat Allah. Etika ini bertujuan agar konsumsi tidak hanya memberikan manfaat jasmani, tetapi juga mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Etika pertama adalah mengkonsumsi dengan niat baik, niat ibadah. Dalam Islam, segala aktivitas yang dilakukan dengan niat yang benar dan bernilai ibadah, termasuk makan, minum, dan menggunakan harta, seorang muslim dianjurkan untuk berniat menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh agar mampu beribadah kepada Allah dengan lebih baik.
Etika kedua adalah membaca doa sebelum dan sesudah makan atau menggunakan nikmat Allah. Hal ini menunjukkan rasa syukur seorang hamba kepada Allah atas rezeki yang diberikan. Sikap syukur akan membuat seorang lebih menghargai nikmat dan tidak mudah mengeluh. Etika ketiga adalah tidak berlebih-lebihan dalam menikmati makanan dan kemewahan. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam Islam. Gaya hidup yang terlalu mewah dapat menimbulkan kesombongan, kecemburuan sosial, dan pemborosan yang tidak bermanfaat. Etika keempat adalah menghindari sikap tabzir atau menyia-nyiakan harta. Islam melarang membuang makanan, membeli barang yang tidak diperlukan, atau menggunakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat. Harta dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Adapun dampak positif konsumsi Islam terhadap kehidupan sosial yaitu seperti penerapan konsumsi Islami memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Konsumsi yang sesuai syariah akan menciptakan keseimbangan ekonomi dan hubungan sosial yang harmonis. Yang pertama, konsumsi Islam dapat mengurangi kesenjangan sosial. Ketika seseorang tidak hidup berlebihan dan mau berbagi melalui zakat, infak, dan sedekah, maka distribusi kekayaan menjadi lebih merata. Kaum miskin akan terbantu dan kesejahteraan meningkat. Kedua, konsumsi Islami menciptakan ketenangan jiwa. Orang yang hidup sederhana dan bersyukur atau lebih merasa cukup dibanding mereka yang selalu mengejar gaya hidup mewah. Islam mengajarkan konsep qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. Ketiga, konsumsi Islami mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Konsumen Muslim akan memilih produk halal berkualitas dan bermanfaat. Hal ini mendorong produsen untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang keempat, konsumsi Islami membantu menjaga kelestarian lingkungan. Sikap tidak boros dan tidak berlebihan akan mengurangi eksploitasi sumber daya dalam secara berlebihan sehingga lingkungan tetap terjaga. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan tentang produksi dalam ekonomi syariah, yang dimana konsep dasar dalam ekonomi dalam Islam. Konsep dasar produksi dalam Islam. Produksi dalam ekonomi konvensional secara sederhana diartikan sebagai proses mengubah input menjadi output atau mengolah faktor produksi menjadi barang dan jasa yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam ekonomi syariah, definisi ini diperluas dengan dimensi nilai dan moral yang bersumber dari ajaran Islam. Produksi dalam Islam adalah setiap upaya manusia untuk menciptakan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa dengan cara yang halal dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, meningkatkan kesejahteraan umat, dan pada akhirnya sebagai bentuk penghambaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produksi bukan hanya aktivitas ekonomi semata, melainkan merupakan bentuk ibadah ketika dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Islam sangat mendorong umatnya untuk berproduksi. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi. Hal ini bermakna bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tanggung jawab untuk mengolah sumber daya alam yang tersedia dengan cara produktif, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kegiatan produksi merupakan salah satu manusia mengemban amanah tersebut. Lebih jauh lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kerja produktif dan menganggapnya sebagai sesuatu yang mulia. Produksi yang halal dan memberikan manfaat bagi masyarakat adalah salah satu bentuk amal yang paling utama dalam Islam. Faktor-faktor produksi dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi syariah, faktor produksi meliputi tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan manajemen atau wirausaha. Namun berbeda dengan ekonomi konvensional dalam memberikan pandangan yang khas terhadap masing-masing faktor produksi ini. Yang pertama, tanah dan sumber daya alam dalam Islam merupakan anugerah Allah kepada seluruh umat manusia. Artinya tidak ada individu atau kelompok yang bisa mengklaim kepemilikan mutlak atas sumber daya alam. Manusia hanya memiliki hak guna atau hak pengelolaan, sedangkan kepemilikan hakiki ada pada Allah. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, tidak merusak lingkungan dan
memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Kedua, tenaga kerja. Dalam Islam dipandang sebagai amanah yang mulia. Islam mewajibkan setiap pemberi pekerja untuk memberikan upah yang adil kepada pekerjanya. Bahkan Nabi Muhammad menegaskan agar upah pekerja diberikan sebelum keringatnya mengering. Artinya, eksploitasi tenaga kerja sangat dilarang dalam Islam. Setiap pekerjaan berhak mendapatkan kompensasi yang setimpal dengan jerih payahnya. Ketiga, modal dalam Islam harus diperoleh dari sumber yang halal dan digunakan untuk tujuan yang halal pula. Islam melarang riba, yaitu bunga atau tambahan yang dipersyaratkan dalam pinjaman. Sebagai gantinya, Islam menawarkan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keempat, manajemen atau wirausaha dalam Islam harus dilandasi oleh sifat-sifat terpuji seperti kejujuran, amanah, dan bertanggung jawab. Seorang pelaku usaha dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau pelanggan, tetapi juga kepada Allah dan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, seseorang wirausahawan muslim sejati selalu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan produksinya. Selanjutnya, batasan-batasan produksi dalam Islam. Islam memberikan batasan-batasan yang jelas dalam kegiatan produksi. Batasan-batasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan produksi tidak menimbulkan mudarat bagi individu, masyarakat, maupun lingkungan alam. Batasan pertama adalah larangan memproduksi barang dan jasa yang haram. Islam melarang produksi minuman beralkohol, narkoba, daging babi, senjata yang digunakan untuk kezaliman, dan segala produk yang membahayakan manusia. Larangan ini bersifat mutlak dan tidak ada pengecualian atas dasar keuntungan ekonomi. Sebesar apapun keuntungan yang bisa diraih dari produksi barang haram, Islam tetap melarangnya. Batasan kedua adalah larangan merusak lingkungan. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang bertugas untuk merawat dan melestarikan alam, bukan merusaknya. Oleh karena itu, kegiatan produksi yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, atau penipisan sumber daya alam secara berlebihan tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Setiap pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai khalifah. Batasan ketiga adalah larangan monopoli dan penimbunan. Islam melarang praktik ihtikar, yaitu menimbun barang dengan tujuan menaikkan harga dan merugikan konsumen. Monopoli yang menyebabkan distorsi pasar dan merugikan masyarakat umum juga dilarang. Kegiatan produksi harus dilakukan dalam semangat persaingan yang sehat dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Kita telah menyelesaikan perjalanan pembelajaran komprehensif tentang prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Mari kita rangkum kembali poin-poin utama yang telah kita bahas bersama dalam video pembelajaran ini. Dalam pembahasan tentang perilaku konsumsi, kita telah memahami bahwa konsumsi dalam Islam bukan sekedar tindakan memenuhi kebutuhan jasmani semata. Konsumsi Islami dilandasi oleh prinsip-prinsip halalan thayyiban, kesederhanaan, dan tidak berlebihan. Prioritas kebutuhan berdasarkan dairiyat, hajiyat, dan tashiniyat, serta kepedulian sosial terhadap sesama. Seorang konsumen muslim yang memegang teguh prinsip-prinsip ini akan mampu menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosialnya. Nah, dalam pembahasan tentang produksi, kita telah mengetahui bahwa Islam sangat mendorong kegiatan produksi yang produktif, halal, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Produksi dalam Islam dibatasi oleh larangan memproduksi barang haram, larangan merusak lingkungan, dan larangan praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Faktor-faktor produksi dalam Islam yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen semuanya dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Dalam pembahasan tentang tujuan dan motivasi produksi, kita telah memahami bahwa tujuan produksi dalam Islam bersifat multidimensional, mencakup pemenuhan kebutuhan manusia, kemaslahatan umat, penciptaan lapangan kerja, keseimbangan dunia akhirat, dan pelestarian lingkungan. Motivasi produksi seorang muslim pun bukan semata-mata mencari keuntungan finansial, tetapi dilandasi oleh ketundukan kepada Allah, rasa syukur, kepedulian sosial, dan keinginan meraih falah. Dan dalam pembahasan tentang prinsip-prinsip produksi, kita telah mempelajari 6 prinsip utama, yaitu prinsip tauhid, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab, efisiensi dan tidak merusak, keseimbangan dunia akhirat, serta solidaritas dan persaudaraan.
Keenam prinsip ini membentuk kerangka yang komprehensif bagi seorang produsen muslim dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada akhirnya, kegiatan ekonomi syariah menawarkan sebuah sistem yang tidak hanya mengoptimalkan kesejahteraan material, tetapi juga menjamin keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan keselamatan spiritual bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip konsumsi dan produksi dalam Islam merupakan manifestasi dari rahmat Islam bagi seluruh alam yang dikenal dengan konsep rahmatin lillahil alamin. Sekian video pemaparan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kita telah menyelesaikan perjalanan pembelajaran komprehensif tentang prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Mari kita rangkum kembali poin-poin utama yang telah kita bahas bersama dalam video pembelajaran ini. Dalam pembahasan tentang perilaku konsumsi, kita telah memahami bahwa konsumsi dalam Islam bukan sekedar tindakan memenuhi kebutuhan jasmani semata. Konsumsi Islami dilandasi oleh prinsip-prinsip halalan thayyiban, kesederhanaan, dan tidak berlebihan. Prioritas kebutuhan berdasarkan dairiyat, hajiyat, dan tashiniyat, serta kepedulian sosial terhadap sesama. Seorang konsumen muslim yang memegang teguh prinsip-prinsip ini akan mampu menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosialnya. Nah, dalam pembahasan tentang produksi, kita telah mengetahui bahwa Islam sangat mendorong kegiatan produksi yang produktif, halal, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Produksi dalam Islam dibatasi oleh larangan memproduksi barang haram, larangan merusak lingkungan, dan larangan praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Faktor-faktor produksi dalam Islam yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen semuanya dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Dalam pembahasan tentang tujuan dan motivasi produksi, kita telah memahami bahwa tujuan produksi dalam Islam bersifat multidimensional, mencakup pemenuhan kebutuhan manusia, kemaslahatan umat, penciptaan lapangan kerja, keseimbangan dunia akhirat, dan pelestarian lingkungan. Motivasi produksi seorang muslim pun bukan semata-mata mencari keuntungan finansial, tetapi dilandasi oleh ketundukan kepada Allah, rasa syukur, kepedulian sosial, dan keinginan meraih falah. Dan dalam pembahasan tentang prinsip-prinsip produksi, kita telah mempelajari 6 prinsip utama, yaitu prinsip tauhid, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab, efisiensi dan tidak merusak, keseimbangan dunia akhirat, serta solidaritas dan persaudaraan. Keenam prinsip ini membentuk kerangka yang komprehensif bagi seorang produsen muslim dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada akhirnya, kegiatan ekonomi syariah menawarkan sebuah sistem yang tidak hanya mengoptimalkan kesejahteraan material, tetapi juga menjamin keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan keselamatan spiritual bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip konsumsi dan produksi dalam Islam merupakan manifestasi dari rahmat Islam bagi seluruh alam yang dikenal dengan konsep rahmatin lillahil alamin. Sekian video pemaparan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kita telah menyelesaikan perjalanan pembelajaran komprehensif tentang prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Mari kita rangkum kembali poin-poin utama yang telah kita bahas bersama dalam video pembelajaran ini. Dalam pembahasan tentang perilaku konsumsi, kita telah memahami bahwa konsumsi dalam Islam bukan sekedar tindakan memenuhi kebutuhan jasmani semata. Konsumsi Islami dilandasi oleh prinsip-prinsip halalan thayyiban, kesederhanaan, dan tidak berlebihan. Prioritas kebutuhan berdasarkan dairiyat, hajiyat, dan tashiniyat, serta kepedulian sosial terhadap sesama. Seorang konsumen muslim yang memegang teguh prinsip-prinsip ini akan mampu menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosialnya. Nah, dalam pembahasan tentang produksi, kita telah mengetahui bahwa Islam sangat mendorong kegiatan produksi yang produktif, halal, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Produksi dalam Islam dibatasi oleh larangan memproduksi barang haram, larangan merusak lingkungan, dan larangan praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Faktor-faktor produksi dalam Islam yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen semuanya dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Dalam pembahasan
tentang tujuan dan motivasi produksi, kita telah memahami bahwa tujuan produksi dalam Islam bersifat multidimensional, mencakup pemenuhan kebutuhan manusia, kemaslahatan umat, penciptaan lapangan kerja, keseimbangan dunia akhirat, dan pelestarian lingkungan. Motivasi produksi seorang muslim pun bukan semata-mata mencari keuntungan finansial, tetapi dilandasi oleh ketundukan kepada Allah, rasa syukur, kepedulian sosial, dan keinginan meraih falah. Dan dalam pembahasan tentang prinsip-prinsip produksi, kita telah mempelajari 6 prinsip utama, yaitu prinsip tauhid, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab, efisiensi dan tidak merusak keseimbangan dunia akhirat, serta solidaritas dan persaudaraan. Keenam prinsip ini membentuk kerangka yang komprehensif bagi seorang produsen muslim dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada akhirnya, kegiatan ekonomi syariah menawarkan sebuah sistem yang tidak hanya mengoptimalkan kesejahteraan material, tetapi juga menjamin keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan keselamatan spiritual bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip konsumsi dan produksi dalam Islam merupakan manifestasi dari rahmat Islam bagi seluruh alam yang dikenal dengan konsep rahmatin lillahil alamin. Sekian video pemaparan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kita telah menyelesaikan perjalanan pembelajaran komprehensif tentang prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Mari kita rangkum kembali poin-poin utama yang telah kita bahas bersama dalam video pembelajaran ini. Dalam pembahasan tentang perilaku konsumsi, kita telah memahami bahwa konsumsi dalam Islam bukan sekedar tindakan memenuhi kebutuhan jasmani semata. Konsumsi Islami dilandasi oleh prinsip-prinsip halalan thayyiban, kesederhanaan, dan tidak berlebihan. Prioritas kebutuhan berdasarkan dairiyat, hajiyat, dan tashiniyat, serta kepedulian sosial terhadap sesama. Seorang konsumen muslim yang memegang teguh prinsip-prinsip ini akan mampu menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosialnya. Nah, dalam pembahasan tentang produksi, kita telah mengetahui bahwa Islam sangat mendorong kegiatan produksi yang produktif, halal, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Produksi dalam Islam dibatasi oleh larangan memproduksi barang haram, larangan merusak lingkungan, dan larangan praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Faktor-faktor produksi dalam Islam yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen semuanya dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Dalam pembahasan tentang tujuan dan motivasi produksi, kita telah memahami bahwa tujuan produksi dalam Islam bersifat multidimensional, mencakup pemenuhan kebutuhan manusia, kemaslahatan umat, penciptaan lapangan kerja, keseimbangan dunia akhirat, dan pelestarian lingkungan. Motivasi produksi seorang muslim pun bukan semata-mata mencari keuntungan finansial, tetapi dilandasi oleh ketundukan kepada Allah, rasa syukur, kepedulian sosial, dan keinginan meraih falah. Dan dalam pembahasan tentang prinsip-prinsip produksi, kita telah mempelajari 6 prinsip utama, yaitu prinsip tauhid, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab, efisiensi dan tidak merusak keseimbangan dunia akhirat, serta solidaritas dan persaudaraan. Keenam prinsip ini membentuk kerangka yang komprehensif bagi seorang produsen muslim dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada akhirnya, kegiatan ekonomi syariah menawarkan sebuah sistem yang tidak hanya mengoptimalkan kesejahteraan material, tetapi juga menjamin keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan keselamatan spiritual bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip konsumsi dan produksi dalam Islam merupakan manifestasi dari rahmat Islam bagi seluruh alam yang dikenal dengan konsep rahmatin lillahil alamin. Sekian video pemaparan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kita telah menyelesaikan perjalanan pembelajaran komprehensif tentang prinsip konsumsi dan produksi dalam ekonomi syariah. Mari kita rangkum kembali poin-poin utama yang telah kita bahas bersama dalam video pembelajaran ini. Dalam pembahasan tentang perilaku konsumsi, kita telah memahami bahwa konsumsi dalam Islam bukan sekedar tindakan memenuhi kebutuhan jasmani semata. Konsumsi Islami dilandasi oleh prinsip-prinsip halalan thayyiban, kesederhanaan, dan tidak berlebihan. Prioritas kebutuhan berdasarkan dairiyat, hajiyat, dan tashiniyat, serta kepedulian
sosial terhadap sesama. Seorang konsumen muslim yang memegang teguh prinsip-prinsip ini akan mampu menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosialnya. Nah, dalam pembahasan tentang produksi, kita telah mengetahui bahwa Islam sangat mendorong kegiatan produksi yang produktif, halal, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Produksi dalam Islam dibatasi oleh larangan memproduksi barang haram, larangan merusak lingkungan, dan larangan praktik monopoli yang merugikan masyarakat. Faktor-faktor produksi dalam Islam yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen semuanya dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Dalam pembahasan tentang tujuan dan motivasi produksi, kita telah memahami bahwa tujuan produksi dalam Islam bersifat multidimensional, mencakup pemenuhan kebutuhan manusia, kemaslahatan umat, penciptaan lapangan kerja, keseimbangan dunia akhirat, dan pelestarian lingkungan. Motivasi produksi seorang muslim pun bukan semata-mata mencari keuntungan finansial, tetapi dilandasi oleh ketundukan kepada Allah, rasa syukur, kepedulian sosial, dan keinginan meraih falah. Dan dalam pembahasan tentang prinsip-prinsip produksi, kita telah mempelajari 6 prinsip utama, yaitu prinsip tauhid, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab, efisiensi dan tidak merusak, keseimbangan dunia akhirat, serta solidaritas dan persaudaraan. Keenam prinsip ini membentuk kerangka yang komprehensif bagi seorang produsen muslim dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada akhirnya, kegiatan ekonomi syariah menawarkan sebuah sistem yang tidak hanya mengoptimalkan kesejahteraan material, tetapi juga menjamin keadilan sosial, kelestarian lingkungan, dan keselamatan spiritual bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip konsumsi dan produksi dalam Islam merupakan manifestasi dari rahmat Islam bagi seluruh alam yang dikenal dengan konsep rahmatin lillahil alamin. Sekian video pemaparan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.